Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albiru Farm. Bagaimana keadaan rekan-rekan semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya rekan-rekan, dan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke rekan-rekan, jadi pada kesempatan video kali ini ya, saya akan berbagi pengalaman ya mengenai puncak produksi bebek dan penurunan produksi bebek itu kapan saja. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi untuk rekan-rekan semua tetap jangan di skip video ini ya, agar mampu paham terhadap apa yang saya sampaikan. Oke, langsung saja ya. Jadi kapan sebenarnya puncak produksi bebek itu dan kapan penurunannya ya. Mungkin untuk rekan-rekan yang belum paham ya terhadap ini, akan coba saya jelaskan ya. Jadi untuk yang pertama, puncak produksi telur bebek itu berada di sekitaran umur 8, 9 sampai 10 bulan. Nah, itu ya rekan-rekan. Itu menurut pengalaman yang ada di kandang saya ya. Jadi puncaknya itu 8, 9, 10. Dan kalau kita asumsikan, jadi bebek itu misalkan bertelur di umur 5,5 bulan ya, maksimal 6 bulan lah, sehingga nanti kalau untuk puncak produksi bisa umur 2 bulan setelah produksi itu sudah puncak ya rekan-rekan. Sudah puncak 2 bulan produksi sampai nanti 6 bulan produksi ya, itu puncak produksinya. Nah, setelah itu ya rekan-rekan, biasanya bebek itu akan mengalami sedikit penurunan di umur 1 tahun lah, 1 tahun seperti itu ya rekan-rekan. Kenapa mengalami penurunan? Ya mungkin faktor kandang, faktor banyak pakan juga, faktor usia, sehingga mengalami penurunan rekan-rekan. Ya penurunannya mungkin sedikit-sedikit lah, tidak penurunan sampai banyak seperti itu, cuma berapa persen saja penurunan. Nah, kalau setelah 10 bulan itu ya rekan-rekan, mungkin ada kenaikan, ada penurunan, jadi kurang stabil lah. Tinggal kita bagaimana caranya untuk memperbaiki produksi ya, dengan misal manajemen perawatannya seperti itu ya rekan-rekan. Jadi kalau dihitung itu produksinya sekitar 1 tahun rekan-rekan, untuk 1 tahun produksi. Nah, jadi untuk puncak-puncak produksi itu ya sekitar 2 bulan sampai 6 bulan produksi, itu sudah mengalami puncak produksinya. Tinggal kita bagaimana manajemen kandangnya, bagaimana manajemen pakannya, sehingga kita bisa memaksimalkan puncak itu ya rekan-rekan. Setelah puncak pastinya ya produksinya naik turun lah ya, ya tidak sepuncak 6 bulan, tetapi ya masih bagus rekan-rekan. Misal masih 80-85% lah. Kalau puncak itu sebenarnya berapa persen? Nah, saya jelaskan juga ya, kalau untuk puncak produksi itu biasanya 85% ke atas. Misal 88, 90%, bahkan 92% itu pernah ya. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Jadi puncak itu ya lumayan singkat waktunya kalau menurut saya itu. Nah, nanti setelah 6 bulan produksi itu sebenarnya sudah turun ya rekan-rekan. Turunnya ya mungkin di kisaran 80 sampai 85% itu. Nah, jika turun seperti itu ya, kita harus bisa memaksimalkan kesehatan bebek. Biasanya kalau turun itu ada sedikit bebek yang stres terus sakit, seperti itu ya rekan-rekan. Jadi kita harus ekstra perawatannya agar bebek masih tetap berproduksi bagus seperti itu. Nah,
untuk produksi 80% itu apa sudah mendapatkan keuntungan? Nah, sudah rekan-rekan mendapatkan keuntungan. Jadi kalau dihitung-hitung untuk bebek petelur ini sebenarnya untuk HPP produksi itu berkisar antara 50 sampai 55%. Ya tergantung harga bahan baku ya, seperti itu. Itu menurut pengalaman yang ada di kandang saya ya. Jadi HPP-nya adalah 50%. Jadi bebek bertelur 50 sampai 55% itu sudah sudah imbang dengan HPP. Tidak untung tidak rugi. Beda cerita kalau produksi bebek kita itu di bawah 50% itu sudah pasti rugi rekan-rekan. Ya, sudah pasti rugi. Jadi 50 sampai 55% lah. Ya minimalnya 60% kan. Kalau 60% itu sudah mendapatkan keuntungan. Ya, meskipun tipis seperti itu. Tinggal kita bagaimana mencari pakan yang campurannya murah dan berkualitas seperti itu ya, rekan-rekan. Jadi kalau produksi di atas 60, misalkan 70, 80 itu sudah mendapatkan keuntungan. Ya. Dan keuntungannya lebih tinggi lagi apabila kita mampu menjual dengan telur asin. Nah, seperti itu rekan-rekan. Itu pasti keuntungannya berlipat ya. Dengan harga jual kalau telur asin berapa ya sekarang? 3.000-an lah. 3.000. Kalau telur bebek mentah itu sekitar 2.000-an lah. 1.800 sampai 2.000. Seperti itu ya rekan-rekan. Jadi itu puncak produksi bebek itu berkisar antara 2 bulan produksi sampai 6 bulan produksi. Ya, dan setelah itu mungkin naik turun tidak bisa sampai 90% kalau menurut pengalaman saya itu, menurut pengalaman yang ada di kandang saya ya. Mungkin rekan-rekan semua ada pengalaman yang ada di kandang masing-masing bagaimana itu, coba di komen di kolom komentar ya, agar kita bisa sharing seperti itu. Ini kalau yang ada di kandang saya loh ya, seperti itu. Cuma berbagi pengalaman lah. Kalau saya ini yang ada di kandang saya seperti itu. Jadi setelah 6 bulan produksi mungkin ada turun sedikit, misal 80 sampai 85% lah. Ya, itu berlangsung selama kurang lebih 1 tahun lah. Nah, setelah 1 tahun itu biasanya sudah mulai menurun rekan-rekan produksinya. Misal di angka 70% atau 75%. Seperti itu. Nah, itu kalau sudah 1 tahun biasanya ada beberapa bebek yang rontok bulu rekan-rekan. Jadi harus kita sortir seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini tentang puncak produksi telur dan penurunan produksi. Terima kasih. Apabila kalian menyukai video ini, silakan like, subscribe, dan komentar ya di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.